Halo semua student, kali ini kita akan belajar tentang korelasi dengan menggunakan analisis SPSS. Korelasi yang akan kita bahas pada kali ini adalah korelasi bivariate dan parsial. Nah, apa yang akan kita pelajari pada kali ini? Kita akan mempraktikkan bagaimana kita menggunakan SPSS ya untuk analisis correlation bivariate ya. Jadi korelasi untuk dua variabel. Nah, bivariate correlation ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah Pearson correlation, di mana ini untuk menganalisis dua variabel dengan skala metrik. Ya, skala metrik adalah skala yang diukur dari hasil skala interval dan rasio. Kemudian yang kedua, tipe kedua adalah Kendall correlation type ya. Jadi skala korelasi Kendall ini digunakan untuk menganalisis dua variabel dengan skala non parametrik ya. Dalam hal ini jenis skalanya adalah skala nominal dan ordinal. Spearman digunakan untuk menganalisis ya dua variabel yang memiliki skala ordinal. Nah, berikutnya kita juga akan mempraktekkan bagaimana penggunaan partial correlation ya di dalam analisis SPSS. Partial correlation ini bisa digunakan untuk menganalisis dua variabel yang saling berkorelasi, kemudian dua variabel ini akan mengontrol atau memberikan efek pengaruh terhadap variabel yang kedua, ketiga, keempat gitu ya. Nah, lebih tepatnya nanti kita akan gunakan partial correlation untuk menganalisis korelasi tiga variabel. Nah, sekarang mari kita masuk ke praktik ya untuk penggunaan SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. Baik, ini adalah tampilan ketika Anda membuka SPSS ya. Jadi kita akan gunakan data sampel yang ada yang sudah disediakan oleh SPSS-nya. Kita kali ini akan gunakan data insurance claims ya. Kita klik, kemudian kita buka. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan di dalam analisis korelasi. Nah, pada case kali ini, apa sih yang akan kita analisis? Nah, yang akan kita analisis ini ada 4 kasus ya. Yang pertama adalah kasus di mana kita akan menganalisis hubungan antara biaya klaim asuransi dan jumlah coverage-nya. Nah, pada kasus pertama ini kita menggunakan analisis korelasi Pearson. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis hubungan antara status aktif pekerja dan tipe klaim di sebuah perusahaan. Nah, dalam hal ini kita akan gunakan korelasi Kendall. Ya. Berikutnya, kasus yang ketiga, kita akan menganalisis korelasi antara biaya klaim asuransi dan jumlah coverage. Dalam hal ini kita gunakan korelasi Spearman. Nah, yang terakhir ini adalah salah satu contoh dari partial correlation, ya, di mana kita akan menganalisis 3 variabel korelasi antara coverage tipe klaim yang mengontrol biaya klaim asuransi. Nah, kita gunakan insurance claim di sini datanya ya. Nah, berikutnya kita masuk lagi ke data yang akan kita gunakan ya. Kita masuk ke insurance di sini. Nah, yang pertama kita akan menganalisis dengan menggunakan analisis bivariate ya, correlate kemudian bivariate. Nah, dalam hal ini adalah Pearson ya. Nah, kita akan menganalisis apa nih? Ya. Biaya klaim asuransi dan jumlah coverage. Klaim, biaya klaim, ya, kemudian coverage ya, amount of coverage. Oke. Kemudian kita klik person, tentu saja di Pearson di sini ya. Kemudian test of significant, detail, kita pilih detail. Kenapa? Karena ini kita belum tahu hubungan antara biaya klaim asuransi dan jumlah coverage. Ya.
Jadi kemungkinan korelasinya bisa positif, bisa negatif, nilainya ya bisa juga 0, tidak ada korelasinya. Nah, kalau kita belum mengetahui arah korelasinya, apakah positif, negatif, ataupun 0, tidak berkorelasi, maka kita menggunakan uji signifikansi ya, test of significance detail ya. Kemudian kita klik optionnya, kita klik means ya, and standard deviation. Kemudian confidence intervalnya kita bisa pakai misalnya 95%, ataupun kita tidak pakai juga tidak apa-apa, nanti secara otomatis SPSS akan menggunakan atau memberikan keterangan signifikan pada level berapa persen gitu ya. Oke, sementara kita bisa pakai 95%, kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya. Hasilnya korelasi. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat ya antara biaya klaim ya dan jumlah coverage ya. Cukup kuat dari mana? Nah, ini dari sini. Dari nilainya ya 0,512. Jadi nilainya moderate ya, berarti cukup kuat. Positif di sini artinya ketika kita bisa mengatakan bahwa ketika jumlah coverage-nya semakin bertambah, maka biaya klaimnya juga semakin tinggi juga ya. Dan di sini hipotesisnya adalah diterima ya. Jadi hipotesis pertamanya adalah terdapat hipotesis yang alternatifnya atau hipotesis pertamanya adalah terdapat hubungan antara biaya klaim dan jumlah coverage-nya. Dalam hal ini hubungannya adalah searah atau positif ya. Nah, berikutnya kita akan menganalisis hubungan antara status aktif pekerja dan tipe klaim ya. Oke, kita masuk ke datanya lagi. Kita gunakan analyze, kemudian correlate, bivariate ya, karena dua variabel. Nah, ini caranya bagaimana? Kita bisa pakai reset atau kita gunakan tanda ini ya. Kita keluarkan, diklik dulu variabelnya, kemudian dikeluarkan ya. Nah, kemudian kita akan menganalisis ini ya, status aktif pekerja dan tipe klaim. Status, nah ini retired dan nah retired ya, dan tipe klaimnya. Nah, ini karena keduanya adalah skala yang digunakan adalah skala nominal, maka kita gunakan Kendall Tau. Ya, detail karena kita belum tahu ya. Juga berdasarkan dari hipotesisnya ya. Jadi kita hanya membuat hipotesis terdapat hubungan antara status aktif pekerja dan tipe klaim ya. Kemudian confidence intervalnya kita abaikan saja, kita coba abaikan ya. Kemudian detail ya, kemudian klik OK dan ini hasilnya. Hasilnya kita lihat. Nah, ini hasilnya ya, ada korelasi negatif antara status pekerja retired dengan tipe klaimnya ya. Oke. Hubungannya bagaimana nih? Ya lemah ya karena mendekati 0. Tapi signifikansinya tidak memenuhi syarat atau tidak signifikan ya. Artinya kita bisa mengatakan tidak terdapat hubungan antara tipe pekerja dan jenis klaimnya ya. Oke, berikutnya yang ketiga, kita akan menganalisis korelasi antara biaya klaim asuransi dan jumlah coverage.
Ini kita gunakan korelasi Spearman. Kita masuk lagi ke datanya, analysis, kemudian correlate, bivariate, kemudian kita reset, ya, kemudian kita gunakan ini variabel, cek lagi biaya klaim asuransi dan jumlah coverage. Oh, ini ada sedikit koreksi. Baik, untuk hipotesis yang ketiga yang akan kita uji adalah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan asal kota. Nah, di dalam data yang sudah disediakan di SPSS itu, kita lihat ya, skala yang digunakan adalah skala ordinal ya. Nah, skala ordinal ini dilihat dari mana ini? Dari tingkat, dari tandanya ini ya, seperti peringkat ini ya. Berarti kita akan menggunakan tingkat pendidikan dan asal kotanya ya. Oke. Kita gunakan korelasinya adalah Spearman. Kemudian ujinya aja uji dua arah karena kita belum menentukan ya arahnya positif, negatif atau tidak berhubungan ya. Optionnya, ya ini sebagai informasi ini tidak akan muncul karena skalanya adalah skala yang bersifat ordinal ya. Jadi nanti kalau kita gunakan skala nominal dan ordinal tidak akan muncul nilai min dan standar deviasinya ya. Kemudian confidence intervalnya kita abaikan saja. Ini sudah lengkap. Kemudian kita bisa klik hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini disebut dengan non-parametric correlation ya, karena menggunakan skala yang termasuk ordinal dan nominal ya. Nah, kita lihat, kita klik, kita perbesar ya hasilnya. Nah, ini kita bisa memberikan kesimpulan di sini ya bahwa antara tingkat pendidikan ya dan asal kota itu tidak memiliki korelasi dan juga didukung dengan nilai signifikansinya ya. Detail di sini tidak ada tanda signifikan atau tidak. Jika ada signifikansi maka akan biasanya diberikan keterangan muncul ya tanda bintang 2 gitu ya. Significant at bla 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 level gitu ya, 0.0.1 atau 0.05 level gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan menganalisis dengan menggunakan partial correlation hubungan antara coverage dan tipe klaim yang mengontrol atau berkorelasi dengan biaya klaim asuransi ya. Oke, kita kembali ke datanya lagi. Nah, kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian partial ya. Nah, ini kita akan menggunakan variabel 3 variabel ya. Kalau bivariate itu dengan menggunakan 2 variabel, parsial ini kita bisa menggunakan 2, 3 bahkan 4 ya. Ya minimal 3 ya. Nah, kita akan menggunakan data apa? Nah, kita cek lagi nih. Coverage dan tipe klaim. Coverage dan tipe klaim, amount coverage dan tipe klaim ya. Dengan apa nih? Kita cek lagi biaya klaim asuransi ya. Cost of claim ya. Nah, oke, optionnya ya kita klik means and standard deviation, zero ordernya juga perlu. Zero order correlation ini menunjukkan korelasi ketiga dari variabel yang kita gunakan sebelum dianalisis menjadi partial correlation ya. Oke, continue, kemudian klik OK. Ya, kita cek ini hasilnya. Langsung ke correlation ya. Nah, kita perbesar dulu. Oke, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Bahwa oke, ini terlalu besar.
Kita cek lagi. Oke, kita gunakan Microsoft Word-nya. Oke, ini hasilnya. Bahwa di sini ada 2 baris ya. Ini baris yang pertama di sini. Ya 2 bagian, 2 baris. Saya koreksi, ada 2 bagian. Yang bagian pertama adalah none di sini. None di sini artinya adalah korelasi antara ketiga variabel sebelum dilakukan analisis partial correlation ya. Kita akan lihat nih korelasi antara coverage, jumlah coverage dengan tipe klaim ya. Nah, di sini korelasinya tidak berkorelasi ya, karena nilainya 0 ya, mendekati 0 ya. Nah, kemudian kita cek tadi ya, ini sama juga dengan tadi ya, kita analisis korelasi antara coverage dengan biaya klaim. Nah, ini sama ya tadi ya hasilnya 0,15 tadi. Jadi ada hubungan yang moderate dan searah antara jumlah coverage dan biaya klaimnya ya. Kemudian yang ketiga adalah korelasi ya. Nah, biaya klaim dan tipe klaim. Jadi ada 3 ya nanti. Nah, antara biaya klaim dan tipe klaim ini korelasinya tidak ada korelasi ya, karena mendekati 0 ya. Kecuali kalau nilainya 0,5, 0,6, 0,7, 0,3 ya. Kemudian kita lihat yang partial correlation analisisnya di sini. Ini sama ya, kita cek di sini. Ini hasilnya saya beri tanda warna merah, kemudian juga warna merah juga. Jadi dari hasil ini 0,24 ya. Ini artinya minus 0,024 ini artinya bahwa biaya klaim dan korelasi antara biaya klaim dan coverage ya itu tidak berkorelasi dengan biaya klaim ya. Saya ulangi, tipe klaim dan coverage ya itu tidak berkorelasi dengan biaya klaim dalam ribuan rupiah ya. Oke, jadi itu analisis yang kita lakukan ya. Contoh penggunaan analisis ini ya. Jadi kita sudah melakukan analisis untuk 4 kasus ini. Baik, kali ini untuk pembelajarannya kita hanya sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.